Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa fi fadlihi tanzilur rahmat wa bi afwahihi turfa'ud darajat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusolli wa nusallimu ala sayyidi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Islamku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap istiqomah dalam belajar agama. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan serial kajian singkat dari salah satu kitab hadis yang luar biasa manfaatnya, yaitu Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, khusus yang berkaitan dalam bab-bab fikih. Kita akan belajar langsung dari sabda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa memahami syariat dari sumbernya yang murni dan terpercaya. Semoga kajian ini membawa manfaat, menambah ilmu, dan menjadi jalan kita semua untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua dalam kitab Thaharah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullaha salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Teks hadis ini sangat jelas menyatakan bahwa wudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Oleh karena itu, umat Islam berijma bahwa orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas, sholatnya itu batal. Hadas itu segala sesuatu yang keluar dari lubang pembuangan yang dua. Dan apabila itu terjadi, maka kita harus berwudu kembali untuk menghilangkan hadas tersebut. Wudu itu membasuh 4 anggota tubuh dengan tata cara yang telah ditentukan. Barang siapa yang batal wudunya ketika di tengah-tengah sholat, tidak boleh dia meneruskan sholatnya. Bahkan hukumnya wajib dia untuk keluar dan berwudu kembali. Jika dia tetap meneruskan sholatnya dalam keadaan telah batal wudu, maka sholatnya tidak sah. Hal yang sama apabila sebagai seorang imam. Apabila batal, maka dia harus keluar dari sholatnya. Kemudian salah satu makmum yang berada di belakang imam maju ke depan untuk menggantikan posisi imam yang sudah berhadas. Kemudian ketika seseorang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Kemudian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka ketika tidak ada air, maka gunakan debu. Apabila tidak ada debu sama sekali, maka sesuai dengan yang keadaannya saja, karena dia tidak mempunyai kuasa atas hal tersebut. Makanya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, wa ma amartukum bi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang kuperintahkan kepadamu, kerjakanlah semampu kalian. Maka kita harus mengetahui hal ini sehingga ketika kondisi-kondisi terjadi, maka kita tahu bagaimana syariat memerintahkan kepada kita. Dan di antara hal-hal yang dapat membatalkan wudu yang telah disepakati oleh seluruh ulama, keluarnya kotoran dari dubur, air kencing, air mani, madhi, wadhi, kentut, darah haid, dan pingsan. Itu untuk hadis yang kedua. Hadis yang ketiga,
An Abdillah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairata wa Aisyata radhiyallahu ta'ala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air saat berwudu dari neraka. Hadis ini memiliki asbabul wurud atau sebab turunnya hadis, bahwa Rasulullah SAW itu pernah mendapati para sahabatnya terburu-buru mengejar untuk melaksanakan sholat asar, sehingga karena terburu-buru tersebut mereka berwudu dengan tergesa-gesa. Dan Rasulullah SAW melihat tumit-tumit mereka belum terkena air saat berwudu karena tergesa-gesa. Maka muncullah sabda ini, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air saat berwudu dari neraka. Hadis ini kita bisa pahami bahwa perintah untuk menyempurnakan wudu dan juga termasuk membasuh anggota-anggota wudu dengan sempurna itu merupakan suatu kewajiban. Bahkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan apabila ada seseorang tidak menyempurnakan wudu itu termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada ancaman keras bagi para pelakunya. Dan itulah ciri dosa besar. Ketika disebutkan dosanya, ada ancaman bagi pelaku yang melakukannya. Hadis ini merupakan salah satu bantahan bagi kelompok Syiah. Mereka berpendapat bahwa kaki itu cukup hanya diusap saja. Dan tentu ini merupakan pendapat yang batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga ijma para ulama umat Islam. Dan sebenarnya hal ini sangat jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang menjelaskan prinsip berwudu. Dalam Al-Maidah ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kewajiban mencuci kaki itu apabila dalam keadaan tidak menggunakan sepatu atau kaos kaki. Tapi kalau memakai sepatu atau kaos kaki itu berbeda, hanya diusap atasnya saja. Tapi nanti akan datang insya Allah pembahasannya di hadis yang akan datang. Hadis yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyastathir wa mas tajmaro fal yutir wa idas taqaida ahadukum min naumihi fal yaksil yadaihi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan fa inna ahadukum la yadri aina batat yadah wa fil lil muslim fal yastangsik biman ziraihi minal ma wa fil lafdi mang tawadhu'a fal yastangsik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaknya dia memasukkan sedikit air pada hidungnya, lalu dia mengeluarkannya kembali, istinsar. Barang siapa yang beristijmar, hendaknya dia melakukannya dengan bilangan ganjil. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia mencuci kedua tangannya 3 kali sebelum dia memasukkannya ke dalam bejana. Karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya itu berada ketika sedang tidur. Di dalam lafaz milik Muslim disebutkan, maka hendaknya dia beristinsyak pada kedua lubang hidungnya dengan sedikit air. Dalam lafaz lain disebutkan, barang siapa yang berwudu, maka hendaknya dia beristinsyak. Dalam hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian besar ulama atau jumhur ulama bahwa
wajibnya melakukan istinsyak ketika berwudu. Apa itu istinsyak? Istinsyak artinya menghirup air dengan kedua lubang hidungnya. Adapun istinsar itu artinya mengeluarkan air yang sudah kita hirup dari istinsyak tadi dari hidung. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa tidak wajib, tapi jumhur mengatakan ini adalah wajib. Yang dimaksud wajib adalah rukun wudu. Maka apabila kita meninggalkannya, maka wudu kita tidak sah. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan tentang istijmar. Istijmar itu artinya beristinja dengan batu. Tapi apakah harus 3 batu minimal? Kalau di dalam hadis ini memang minimal harus 3 batu. Tapi di dalam hadis lain Rasulullah itu pernah bersabda, wa man istajmara falyutir min man fa'ala faqad ahsana wa man la faraja. Apabila beristinja kita harus dengan yang ganjil. Barang siapa yang melakukannya maka dia telah berbuat baik. Apabila tidak melakukannya tidak ada dosa. Namun jika kita konteks saat ini jarang orang beristijmar ya, karena sudah ada air. Apakah tisu bisa menggantikannya? Itu ada rinciannya. Karena jenis tisu pun berbagai macam. Ada tisu kering, ada tisu basah. Hanya saja apabila kita persamakan dengan batu, maka alat yang bisa membersihkan itulah yang bisa mensucikan. Kemudian istijmar itu bisa dilakukan dengan segala sesuatu yang membersihkan dan menghilangkan najis pada kemaluan atau dubur. Jadi ulama menyebutkan istijmar itu memang gak harus sama batu. Bisa juga dipersamakan. Mungkin dengan kayu, mungkin dengan kertas, mungkin dengan tisu. Tapi kita harus pastikan bahwa najis itu hilang. Itu hadis yang keempat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.